Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa rajin dalam belajar, tekun dalam beribadah, dan hormat kepada Bapak Ibu guru di sekolah serta Bapak Ibu guru di rumah. Anak-anak, seperti biasa sore hari ini kita akan membahas materi-materi yang terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada kelas 7, yaitu mengenai kisi-kisi penilaian akhir tahun atau PAT pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya ikutilah paparan berikut ini. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembahasan mengenai kisi-kisi ulangan akhir semester atau akhir penilaian akhir tahun pelajaran 2019-2020 pada pelajaran bahasa Indonesia. Sore hari ini kita pada kelas 7 kurikulum 2013. Baiklah anak-anakku semuanya, kita mulai pembahasannya sebagai berikut. Pada kompetensi dasar 3.9 ini nanti akan disajikan beberapa indikator anak-anakku. Ya, yang pertama mungkin nanti akan disajikan sebuah atau satu bait gurindam. Kalian diminta untuk menentukan nilai luhur yang ada pada gurindam tersebut. Kemudian disajikan 4 pilihan ciri puisi rakyat. Kalian diminta untuk menentukan satu ciri syair. Atau mungkin juga nanti disajikan 2 buah puisi rakyat, ya. Kalian diminta untuk menentukan persamaan kedua puisi rakyat itu. Atau mungkin juga disajikan pilihan ciri-ciri puisi rakyat. Kalian diminta untuk menentukan perbedaan jumlah suku kata yang ada pada puisi rakyat tersebut. Yang kedua anak-anak, mungkin nanti juga berkaitan dengan puisi rakyat. Nanti akan disajikan satu bait pantun, atau mungkin juga syair, atau mungkin juga gurindam. Nah, kalian diminta untuk menentukan isi baik pantun, syair maupun gurindam. Kemudian berikutnya anak-anak, itu bisa saja nanti akan disajikan sebuah pantun. Ya, kalian diminta untuk menentukan jenis kalimat yang terdapat dalam pantun itu. Atau mungkin nanti akan disajikan sebuah gurindam, ya. Kalian diminta untuk menentukan jenis kata penghubung, karena yang akan dibahas ini adalah terkait dengan struktur atau kaidah kebahasaannya. Kemudian bisa saja disajikan sebuah pantun yang dirumpangkan, ya. Yang dirumpangkan kalian diminta untuk menentukan bagian, mungkin bisa sambiran atau bagian isi. Jadi pantun itu dirumpangkan, mungkin yang dihilangkan sambirannya atau mungkin yang dihilangkan isinya. Nah, kalian diminta untuk menentukan apakah isinya atau sambirannya. Kemudian bisa saja nanti akan disajikan sebuah syair dengan kata berirama akhir yang salah, ya. Kalian diminta untuk menentukan perbaikan kata-kata yang berirama tadi. Yang benar itu seperti apa. Berikutnya anak-anak nanti bisa disajikan sebuah ilustrasi. Kalian diminta untuk menentukan pantun yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Mungkin bisa saja pantun itu berisi pantun nasihat, atau mungkin bisa berisi pantun jenaka, sesuai dengan ilustrasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Berikutnya juga anak-anak mungkin bisa saja kalian nanti akan disajikan sebuah pantun. Kalian diminta untuk membuat pantun berbalasan. Jadi kalau pantunnya itu mengenai pertanyaan tertentu atau berisi pertanyaan tertentu, maka kalian diminta untuk membuat pantun juga atau memilih pantun yang merupakan balasan dari pantun tersebut. Baik anak-anakku, berikutnya terkait dengan informasi tentang fabel legenda daerah setempat.
Eh, Berkaitan dengan fabel ini mungkin anak-anak nanti akan disaksikan sebuah penggalan ya. Penggalan fabel, kalian diminta untuk menentukan ciri berdasarkan unsur ceritanya. Nah, ciri-ciri fabel itu seperti apa berdasarkan unsur-unsur yang ada. Kemudian juga bisa disajikan sebuah penggalan fabel, kalian diminta untuk menentukan jenis fabel berdasarkan latar ceritanya. Ini pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan jenis-jenis fabel yang ada. Kemudian anak-anak mungkin juga terkait dengan tokoh, isi. Ini kalian mungkin saja nanti akan disajikan sebuah fabel, kalian diminta untuk menentukan watak tokoh ceritanya, untuk menentukan ringkasan ceritanya, juga untuk menentukan kata-kata atau sinonim kata yang ada di dalam cerita itu. Misalnya di sebuah petikannya nanti ada beberapa kata yang kalian diminta untuk menentukan sinonimnya seperti apa. Baik, masih terkait dengan fabel anak-anak, mungkin juga nanti akan disajikan penggalan cerita fabel, kalian menentukan pola pengembangannya. Mungkin nanti bagian orientasinya yang diambil, kemudian kalian diminta untuk mengembangkan atau memilih kalimat pengembangan bagian orientasi dari cerita itu. Juga bisa saja nanti akan disajikan penggalan fabel, kalian menentukan struktur penggalan tersebut, strukturnya seperti apa. Baik, berikutnya anak-anak terkait juga dengan fabel. Bisa saja anak-anak nanti akan disajikan penggalan fabel, kalian menentukan pola pengembangan watak tokoh. Jadi kalau nanti ada sebuah tokoh kemudian diilustrasikan atau diuraikan mengenai tokoh, pola disajikan mengenai watak tokoh itu, maka kalian diminta untuk menentukan pengembangan kalau watak tokoh itu dikembangkan itu seperti apa. Ya, jadi ada tokoh, kemudian ada perwatakannya. Nah, kalian diminta untuk menentukan watak tokoh itu. Berikutnya juga bisa saja disajikan penggalan cerita, kalian mengurutkan. Bisa saja nanti bagian-bagian cerita itu dipotong atau dibolak-balik susunannya, kalian diminta untuk mengurutkan cerita tersebut sehingga menjadi sebuah fabel yang baik. Bisa saja anak-anak nanti disajikan penggalan fabel dengan penggunaan kata-kata yang salah. Ya, penggunaan kata-kata yang salah, mungkin ejaan, mungkin kesalahan penulisan hurufnya. Ya, kalian diminta untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Atau mungkin juga karena ini teks cerita, mungkin nanti ada kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, kalian diminta untuk menentukan kalimat langsung itu seperti apa dan perubahannya kalimat langsung menjadi tidak langsung itu seperti apa. Ini pada pertemuan dahulu kita sudah membicarakannya. Mungkin juga bisa disajikan penggalan fabel yang dirumpangkan kata depannya. Kalian menentukan kata depan tersebut. Atau juga mungkin kalian ditentukan untuk menentukan pola pengungkapan strukturnya. Yang bagian orientasi yang mana, resolusinya yang mana, kodanya yang mana. Ya, itu semacam itu. Kemudian berikutnya disajikan sebuah gambar. Ya, disajikan sebuah gambar yang menunjukkan bagian sebuah cerita fabel. Nah, siswa atau kalian diminta untuk menentukan cerita yang sesuai dengan gambar. Ya, mungkin di situ ada beberapa gambar nanti yang disajikan, lah kalian diminta atau disajikan sebuah gambar. Kalian diminta untuk menentukan cerita yang sesuai dengan gambar itu seperti apa. Baik, berikutnya anak-anak sekarang mengenai surat. Nah, dalam surat ini ada dua, surat pribadi dan surat dinas. Kalau surat pribadi bisa saja nanti ada disampaikan beberapa ciri surat pribadi ataupun ciri surat dinas atau surat resmi. Jadi penyebutan surat dinas maupun surat resmi ini sama, tetapi bedanya di sini hanya dengan surat pribadi. Mengenai isinya, mungkin kutipannya menentukan isi suratnya yang benar seperti apa.
Ini bagian mengenai persuratan ini sudah dibahas pada pertemuan yang terdahulu. Baik, berikutnya mengenai unsur kebahasaan pada surat ini, ciri bahasa ya, unsur kebahasaan atau ciri bahasa yang digunakan. Mungkin disajikan penutup surat pribadi, kalian menentukan bagian surat tersebut. Atau mungkin ada surat resminya, kalian menentukan bagian surat dinas, mungkin bisa kepala surat, bab surat, nomor surat, ya. Kemudian bisa disajikan sebuah surat dinas mungkin yang dirumpangkan alinea penutup misalnya. Kalian diminta untuk menentukan kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Ya, seperti contoh misalnya atas perhatiannya, kalau undangan itu misalnya atas perhatiannya. Nah, di sini penggunaan katanya di sini tetap salah. Kita harus mengacu pada surat itu ditujukan kepada siapa. Sehingga atas perhatiannya itu bisa diganti atas perhatian bapak, ibu, atau saudara. Kemudian bisa saja disajikan sebuah kalimat penutup surat tapi salah. Kalian diminta untuk menentukan atau memperbaiki kalimat penutup surat itu yang benar seperti apa. Kemudian bisa saja disajikan sebuah ilustrasi ya. Kalian diminta untuk menentukan bagian isi surat pribadi maupun isi surat resmi, atau bisa menentukan penulisan bagian pembuka surat dinas maupun surat pribadi. Yang terakhir anak-anak mengenai unsur fiksi dan non fiksi ya, buku itu, maka bisa saja nanti akan disajikan 4 unsur buku. Kalian menentukan satu unsur yang bukan merupakan unsur buku fiksi. Nah, ini perbedaannya nanti hanya ada buku fiksi dan buku non fiksi. Ya, bisa saja kalian nanti dihadapkan pada unsur-unsur buku fiksi. Ya, kalian diminta untuk membuat komentar berdasarkan satu unsur buku fiksi tersebut dengan benar. Atau juga bisa disajikan unsur-unsur buku non fiksi. Kalian dapat menentukan pertanyaan panduan untuk membuat komentar berdasarkan satu unsur yang tepat. Jadi dalam hal ini ada unsur-unsur buku fiksi maupun non fiksi, buku fiksi maupun non fiksi, sehingga nanti kalian diminta untuk menentukan komentar berdasarkan buku, isi buku tersebut. Berikutnya anak-anak bisa saja disajikan subbab buku, ya. Sekalian diminta untuk menentukan rangkuman yang berbentuk pemetaan pikiran. Jadi pemetaan pikiran atau peta konsep itu bisa saja nanti bab 1 itu terdiri apa, subbabnya itu apa, subbab terdiri dari subbab lagi. Nah, ini seperti apa nanti akan ada rangkuman yang berbentuk peta pikiran. Baik, anak-anakku, yang terakhir mengenai tanggapan isi buku fiksi non fiksi ini, mungkin nanti akan disajikan bagian sebuah buku fiksi. Kalian dapat menentukan kelebihan buku fiksi, atau mungkin juga menentukan kekurangan dari buku fiksi tersebut. Jadi nanti akan disajikan sebuah ringkasan ya, ringkasan bagian buku fiksi maupun non fiksi. Kalian diminta untuk menentukan kekurangan ataupun kelebihan buku fiksi tadi. Baiklah anak-anakku, demikian uraian singkat mengenai materi terkait dengan kisi-kisi penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester genap pada tahun pelajaran 2019-2020. Khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Selamat sore, selamat belajar, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.